kalian mau menerima hibah dari orang tua atau kalian akan memberi hibah kepada anak kalian. Itu yang kita sebut dengan 1 derajat garis lurus. Maka untuk besaran PPh yang dilakukan 1 derajat garis lurus tidak dikenakan pajak. Kalian cukup mengurus SKB di kantor pajak Pratama. Oke, kembali lagi di channel saya, channel yang bahas mengenai seputar di bidang properti, pertanahan. Kita bukan hanya sekedar membahas mengenai teori, tapi kita kasih tahu bagaimana praktek dan teknisnya seperti apa. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, bisa subscribe dulu biar kalian tidak tertinggal mengenai video-video kita yang terbaru dan terupdate. Mungkin di antara kalian ada yang hendak ingin melakukan hibah atas bidang tanah, baik kalian penerima hibah maupun kalian akan memberikan hibah atas bidang tanah tersebut. Jadi bisa kalian simak dan ikuti video ini bagaimana langkah-langkah dan prosedur pelaksanaan hibah. Yang pertama, kalian lakukan pengecekan sertifikat. Kalian bisa lakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan atau kalian bisa melalui kantor pejabat pembuat akta tanah atau kita sebut dengan PPAT. Estimasi waktu untuk pengecekan sertifikat ini 2-3 hari kerja. Selanjutnya setelah pengecekan selesai, maka yang harus kalian lakukan pengurusan pajak, baik itu PPh maupun itu BPhtB. Untuk besaran PPh ini yang harus kalian cermati. Pelaksanaan hibah yang kalian lakukan apakah dilakukan dalam 1 garis derajat lurus atau tidak. Contoh, kalian mau menerima hibah dari orang tua atau kalian akan memberi hibah kepada anak kalian. Itu yang kita sebut dengan 1 derajat garis lurus. Maka untuk besaran PPh yang dilakukan 1 derajat garis lurus tidak dikenakan pajak. Kalian cukup mengurus SKB di kantor pajak Pratama. Jika pelaksanaan hibah dilakukan tidak dalam 1 derajat garis lurus, maka kalian dikenakan biaya pajak PPh final sebesar 2,5% dari nilai NJOP. Jadi ini perlu kalian cermati apakah hibah tersebut 1 derajat garis lurus atau tidak. Salah satu contoh yang tidak dalam 1 derajat garis lurus yaitu kalian memberikan hibah kepada saudara kandung kalian, baik ke kakak maupun ke adik. Itu tidak dikatakan dalam bentuk 1 derajat garis lurus, maka kalian dikenakan pajak hibah. Selanjutnya pengurusan BPhtB. Berapa sih besaran BPhtB yang perlu kalian bayarkan? Karena setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda atas pengurangan pajak yang harus dibayarkan. Misalnya di Bogor itu pengurangan pajaknya 60 juta, di DKI 80 juta. Karena pajak BPhtB di sini merupakan pajak penghasilan daerah, sehingga setiap daerah memiliki aturan khusus untuk besaran pajak yang harus dibayarkan. Saya contohkan di DKI. Untuk di DKI itu 80 juta. Jadi untuk besaran pajak BPhtB yang harus kalian bayarkan, nilai NJOP dikurangi 80 juta dikali 5%. Dan untuk di DKI sendiri, jika hibah itu dilaksanakan dalam 1 derajat garis lurus, maka mendapatkan lagi potongan 50%. Jadi nilai NJOP dikurangi 80 juta dikali 5% dan dikali lagi 50%. Itu besaran pajak BPhtB yang perlu kalian bayar. Jadi untuk besaran pajak BPhtB kalian bisa lihat dan kalian bisa baca aturan perdanya seperti apa. Setelah kalian bayarkan BPhtB, maka kalian lakukan proses validasi. Proses validasi bisa memakan waktu kurang lebih 7 hari. Sebelum saya lanjutkan video ini, bagi kalian yang pernah mengurus pelaksanaan hibah atas bidang tanah, mungkin ada penjelasan saya yang dirasa kurang, kalian bisa bagikan informasi tersebut, tulis saja di kolom komentar. Atau bagi kalian yang ingin berinteraksi, bisa tulis juga di kolom komentar, atau kalian bisa tulis juga di IG kita maupun di email kita.
Baik, saya lanjutkan lagi. Setelah kalian urus pajak-pajak atas pelaksanaan hibah, maka proses selanjutnya yang kita lakukan yaitu penandatanganan akta hibah. Setelah kalian lakukan penandatanganan akta hibah atau akad, maka proses selanjutnya yaitu balik nama sertifikat. Yang tadinya sertifikat atas nama si pemberi hibah menjadi atas nama si penerima hibah. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 14 hari, tapi tergantung kantor pertanahannya. Ada yang kurang dari 14 hari, biasanya ada juga yang lebih dari 14 hari, tergantung dari volume pekerjaan di kantor tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih.